Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hurriyyati wal istimar. Assalatu wassalamu ala sayyidil umara sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberikan karunia nikmat kesehatan jasmani sehingga kita dapat melakukan ibadah-ibadah sebagaimana perantaraan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur tak terhingga pun hendaklah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberikan karunia nikmat yang tertinggi, yakni nikmat iman dan Islam. Adakah nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat iman dan Islam? Sungguh tidaklah ada, karena hanya dengan nikmat iman dan Islamlah kita dapat merasakan sa'duna fid dunya wa fawzuna bil ukhra, kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dengan sekurangnya melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia nomor satu di dunia, yakni manusia yang tanpa hadirnya tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Manusia yang jika ia tidak hadir di dunia ini, tidaklah kita dapat merasakan indahnya akhlakul karimah dan manisnya akidah Islam, dengan sekurangnya melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat yang sangat sering kita dengar di telinga kita. Sebuah ayat yang kerap kali masuk keluar di telinga kita. Apa bunyi ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Dengan mendengar ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 tersebut, dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita pahami maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk selalu bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bahagian yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, yaitu bersolawat mereka semua kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada bahagian yang kedua dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau kepada kita seluruh umat mukmin di dunia ini untuk apa? Sallu alaihi wasallimu tasliman, untuk bersolawat atas baginda Nabi dan mengucapkan salam kesejahteraan kepada beliau. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum membaca solawat itu sama seperti membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mengapa demikian? Karena nilai kesuksesan seorang mukmin dan keberuntungan dunia dan akhiratnya diukur dari seberapa besar kecintaannya kepada Nabi dan seberapa ketergantungan ia kepada Nabinya. Cinta kepada Rasul ialah hal yang harus kita terapkan di dalam hati maupun pikiran kita. Karena jika kita mencintai Rasulullah, maka kelak kita akan disatukan, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah pula. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Saking pentingnya sholawat kepada Nabi, Rasulullah bahkan pernah mengancam kepada orang-orang yang enggan bersolawat. Apa bunyi hadisnya? Man zukirtu indahu fakhati'as salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang mendengar namaku disebutkan di sisinya,
fa khati'as salata alayya, kemudian ia enggan bersolawat kepadaku, kata Nabi, khati'at tariqal jannah, maka kelak ia akan salah dalam menempuh jalan menuju surganya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Marilah sama-sama kita memtingkatkan ketakwaan kita dan mempertebal nilai keimanan kita dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena hanya dengan satu kali membaca solawat, kita telah mendapatkan 10 macam kebaikan, 10 macam ampunan dosa, dan 10 tingkat derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, di mana seluruh amal ibadah Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi berkat solawat-solawat yang selalu kita lantunkan kepada beliau. Sebab orang yang mendapatkan syafaat Nabi, tidak ada tempat yang layak untuknya selain surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.